Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki peninggalan yang sangat luar biasa. Leluhur kita tidak membiarkan anak cucunya terlantar begitu saja. Namun pengetahuan kita tentang leluhur itu amat sangat minim. Pengetahuan kita tentang kebesaran bangsa kita sendiri itu sangat kurang. Nah, ini yang harus kita sadari. Oleh sebab itu kita harus kembali melihat ke belakang, jauh ke belakang. Kenapa mereka datang pada kita? Kenapa mereka berusaha untuk menguasai kita? Ternyata leluhur kita itu menyimpan sebuah teknologi yang sangat luar biasa dan ditutupi pada kita. Saya sudah berjalan ke banyak tempat. Seperti yang sekarang sedang banyak dibahas dan diperbincangkan itu adalah soal Gunung Padang atau Gedung Origom. Mengapa di kita banyak sekali artefak-artefak seperti Gunung Padang, Gedung Origom dan sebagainya, atau Gedung Origom yang mereka kenal sebagai Gunung Padang. Kenapa saya sebut Gedung Origom? Karena sebetulnya itu adalah sebuah peninggalan mahakarya yang di sana ada sesuatu yang harus benar-benar kita gali dan kita ungkap. Hanya apakah kita mampu mengungkap dengan baik dan benar, ataukah hanya mengungkap sekedar wacana? Ketika saya berjalan dan meneliti Gunung Padang atau kita sebut Gedung Origom itu, kenapa saya berkesimpulan itu adalah Gedung Origom? Karena melalui penelitian dan pengetahuan setelah saya selidiki di sana, itu batuan-batuannya itu ternyata mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, terutama batuan yang dia mampu memancarkan sinyal, mampu menyerap sinyal, dan mampu menetralisir sinyal yang masuk ke sana. Termasuk batuan-batuan tersebut mampu menyerap panas, mampu menetralisir panas, mampu memancarkan setiap panas yang memantul pada batuan tersebut. Dari satu tempat itu terdapat 3 batuan yang berbeda. Yang seharusnya itu ada 3 gedung yang berbeda memiliki fungsi yang sama. Mereka katakan tentang piramida. Mereka menganggap bahwa piramida itu adalah kuburan. Itu bukan. Piramida itu definisinya adalah sebuah bangunan yang berbentuk kerucut ke atas. Apapun bisa disebut piramida asal itu mengerucut ke atas, karena itu adalah bentuk bangunan. Di bawah besar, di atas mengerucut. Itu piramida. Kalau sekarang didefinisikan bahwa piramida itu adalah kuburan, yaitu terserah, itu definisi masing-masing. Tapi saya tidak sependapat. Indonesia memiliki bangunan-bangunan yang berbentuk piramida dan sangat tua, dan memiliki batuan-batuan yang sangat luar biasa pula. Semua terhubung satu dengan yang lain. Semua terkonek satu dengan yang lain, dan seluruh dunia itu terkonek. Oleh sebab itu, saya berjalan ke sana kemari, ke satu tempat dan tempat lain, menemukan banyak hal yang sangat luar biasa dan ternyata memiliki kesamaan. Satu contoh. Di Gunung Padang ada batu yang ketika dipukul dia berbunyi. Dan mereka memiliki menhir-menhir, bentuk-bentuk batuan yang semuanya itu mirip dan sama seperti di Gunung Padang, Cianjur. Yang satu di Padang Bukit Tinggi, Suliki. Yang satu di Cianjur, disebut Gunung Padang pula. Karena Padang di sini artinya bukan dalam artian tempat, tapi sesuatu yang sangat luas dan kita mampu memandangnya dari ujung ke ujung dan luas. Padang itu artinya luas dan mampu memandang secara keseluruhan. Nah, batuan di Gedung Origom yang ada di Cianjur atau yang kita kenal dengan Gunung Padang yang di Cianjur itu sama dengan batuan yang ada di Suliki di Bukit Tinggi di sana. Batu Sangkar, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Di sana ada batu Talempong namanya. Batu itu berbunyi sama persis seperti yang ada di Gunung Padang. Dan dengan kemampuan yang sama pula di sana. Kemudian kita berjalan lagi
ke suatu tempat lagi, di mana banyak sekali batuan-batuan megalit pula seperti yang ada di Gunung Origom Cianjur, itu ada lagi satu jenis batuan yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu menyerap. Dia mampu menyerap energi, menyerap apapun yang ada di atasnya, dan kemudian untuk menghilangkan atau betul-betul energi yang ada di atasnya itu menjadi hilang atau drain atau menjadi kering. Nah, ada lagi batu yang mampu dia itu menyeimbangkan. Jadi antara yang menempel padanya dengan batuan tersebut itu sama-sama bisa diseimbangkan. Nah, ini adalah peninggalan yang sangat luar biasa. Nah, sifat dari batuan tersebut adalah sebagai pemancar atau sebagai pemantul. Dia memantulkan segala sesuatu yang menempel pada badannya. Nah, ketika kita menyimpan batu di atas batuan talempong tersebut, energi yang ada di batu tersebut akan ditolak. Apalagi kalau batu tersebut sudah dipegang oleh orang atau oleh manusia. Tapi kita akan gali, sebetulnya apa sih yang ada di dalam sini? Kenapa kemarin ditemukan yang namanya pasir yang sangat halus? Atau yang saya sebut, yang akan sebut itu pasir origom. Kemudian kenapa di sini ada anomali magnetik? Di sini, di tengah, dan di sebelah sana. Ada beberapa anomali-anomali yang mengandung medan magnetik sangat tinggi. Dan makanya kenapa di sini banyak sekali orang-orang yang apabila dia tafakur atau berpikir, atau dia diam, merenung, itu tiba-tiba segala sesuatunya seolah-olah menjadi terbuka. Karena ada gelombang-gelombang yang sebetulnya itu dibuat, man-made. Nah, dibuat, dan itu bisa mempengaruhi metabolisme dan kemudian mengakselerasi sel di mitokondria kita. Sehingga apabila kita berpikir dan tenang, apabila Anda sedang galau, itu metabolisme Anda akan cepat. Dan Anda akan disambut dengan gelombang magnetik yang itu benar-benar cocok dengan gelombang magnetik yang ada di tubuh manusia. Sehingga akselerasi sel Anda menjadi lebih baik. Dan apabila Anda di tengah, di sana tuh ada yang bentuknya seperti parabola, nanti kita ke tengah sana. Dan disusun, itu adalah senternya di sana. Anda merenung, diam di situ, insya Allah pikiran Anda menjadi lebih fresh. Dan badan Anda menjadi lebih baik. Ini bukan mistis, tapi semua ini adalah logis. Kemarin dari tim ahli mengkori atau membor, dan ditemukan yang namanya pasir origom kalau saya sebut. Pasir origom itu adalah pasir yang berfungsi untuk menyerap dan membedakan perubahan atmosfer. Jadi Gunung Padang ini adalah sebuah situs yang merupakan situs dibuat oleh tangan manusia-manusia yang sangat cerdas, dan manusia itu adalah luhur bangsa kita. Kalau kita sebut adalah bangsa Lemuria, karena ini pasti ada pertanyaan, siapa yang bikin? Gitu kan? Kalau ini dibuat, siapakah yang bikin situs di sini? Dan setelah di carbon dating kemarin, satu bagian dan satu bagian lagi. Yang satu 6.700 tahun, yang satu lagi 10.900 tahun sebelum Masehi. Berarti kira-kira 11 abad sebelum Masehi. Kalau dihitung lagi sekarang, dia 13 abad dari sekarang. Nah, teknologi seperti apakah yang bisa membuat hal seperti itu? Mungkin sekarang banyak yang tidak tahu. Mungkin banyak yang meraba-raba saja. Tapi sebetulnya, bangsa kita itu adalah bangsa yang benar-benar luar biasa. Bangsa yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa. Mungkin kita hanya mengenal suku Maya untuk perhitungan kalender origom atau perhitungan kalender galaksi. Tapi di sini mereka belajar. Dari sini mereka mendapat teknologinya. Karena kalender suku Maya di sana lebih muda dari di sini. Mesir itu 2000 tahun sebelum Masehi. Jauh lebih muda dari sini. Apabila ini bocor keluar, bayangkan banyak sekali yang menjadi berubah, terutama segi arkeologi, geologi, terutama sejarah. Karena sekali lagi sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Orang-orang yang kalah perang itu tidak berhak untuk membuat sejarah.
Mereka yang menang perang lah yang mencatat sejarah dengan tinta keemasan dari kekuasaan yang mereka jalankan. Itulah sejarah. Jadi ketika kita membaca buku-buku, kita harus jeli. Ini dari tahun berapa nih buku sejarah? Dari tahun berapa kemana? Dari abad berapa kemana? Tapi kita harus jauh ke belakang lagi. Kita akan time travel ke belakang sampai akhirnya kita menemukan bahwa ternyata sumber yang peradaban seluruh dunia itu dari sini. Seperti penelitian dari Stephen Oppenheimer. Dia adalah dokter medical yang meneliti dari DNA atau asam deoksiribonukleik manusia. Nah, dari DNA itu bisa disusun pernah terjadi apa saja, pernah terjadi bencana apa saja. Dan ternyata terbukti bahwa awal di peradaban seluruh dunia itu adalah di sini. Makanya beliau bikin buku yang namanya Eden, Indiges atau Eden of Indies. Sesungguhnya surga itu berasal dari sini menurut Stephen Oppenheimer. Kemarin beliau diundang untuk berbicara di depan masyarakat kita. Dan alhamdulillah beliau memberikan kesaksian berdasarkan penelitian. Jadi bukan berdasarkan wangsit, tapi berdasarkan penelitian. Nah, di sini ketika diteliti ada anomali-anomali yang namanya gelombang magnetik yang sangat tinggi. Makanya jangan heran kalau di sini Anda sinyal handphone itu bisa full. Dan nanti kita akan ke atas, dan dari sana coba rasakan. Manusia itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kelengkapan yang sangat luar biasa. Makanya disempurnakan, dilebihkan. Itu jelas Al-Isra 70. Dan tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelebihannya itu, dan kita bisa merasakan bagaimana di sini. Di tengah, ketika menggunakan geolistrik, georadar atau geomagnet juga, di tengah ada semacam parabola di sini. Dan bukan hanya di sini sebetulnya, tapi ada parabola pendukung di sana, di sana, di sana, dan di sana. Jadi ada 4 penjuru. Tapi di sana kecil-kecil. Di sana tuh kecil-kecil. Di sana dan di sana itu ada batu-batuan semacam begini, tapi tidak banyak, kecil-kecil karena itu hanya pendukung. Nanti dia akan memfokus ke tengah. Nah, akan membentuk piramid, gelombang piramid. Dan dia akan menembus jauh untuk menuju bintang Origom namanya. Nah, suku Maya sudah memperhitungkan, tapi sebetulnya mereka itu sama-sama belajar di kita. Jadi kita lebih tua dari Maya. Satu kali putaran Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Sekali lagi, satu kali putaran Origom itu 5.125 tahun 236 hari. Itu untuk sekarang 433 Origom. Tapi sebelumnya itu 5.125 lebih sedikit. Sebelumnya lagi 5.124 lebih sedikit. Jadi yang namanya galaksi itu memuai. Nah, semua itu bertanya ke sini untuk sekarang mau nanam apa. Nah, pasir Origom juga itu berfungsi untuk menyerap air dari bawah ke atas, untuk mendeteksi dan memprediksi bakal terjadi bencana itu kapan. Jadi sebetulnya pengetahuan kita itu sudah luar biasa. Dan tadi kita lihat bahwa batuan di sini ada beberapa batu yang namanya batu sada. Itu sebetulnya adalah batu untuk menangkap perubahan dari atmosfer dan untuk merasakan getaran-getaran yang terjadi di air. Ingat, planet bumi itu terdiri dari banyak sekali air. Bahkan sebagian besar bisa dikatakan adalah air. Air itu terhubung semuanya. Terhubung, satu sama lain terhubung. Dan apabila terjadi sesuatu, penghubungnya itu adalah air ini yang di dalam tanah. Sehingga di sini bisa dideteksi. Makanya di sini padrang semuanya. Padang. Terlihat semuanya jelas dari ujung ke ujung. Dan dulu sebelum terjadi bencana katastrofik, di belakang itu tidak seperti ini dan tidak bukit-bukit seperti ini. Makanya sudut dan tengah di sini.
Ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Dan kalau misalnya kita beritahu pun, rata-rata nggak haruleng. Haruleng, apa itu origom? Apa itu pasir-pasir yang ada di sini? Ada yang bilang bahwa itu adalah pasir katastrofik, nggak mungkin. Karena itu betul-betul pasir ayak. Pasir yang betul-betul hitungannya sempurna. Karena pasir itulah yang akan menangkap gelombang dari mana-mana. Seperti radar lah. Dan seperti juga parabola yang mampu menangkap dari manapun gelombang itu datang. Nah dulu, sebelum ini terjadi yang namanya penghilangan teknologi oleh seseorang yang bernama Balamin itu, sebelumnya di sini di yang namanya Tatar Sunda, makanya disebut Parahyangan, mereka sudah mengenal yang namanya Wimana atau yang namanya kendaraan anti gravitasi. Makanya ting hariang di atas tuh hiang. Makanya disembah. Padahal hiang itu adalah bunyi dari Wimana itu. Makanya di sini disebut di Tatar Sunda itu disebut Parahyangan. Karena di Tatar Sunda banyak sekali bangunan-bangunan yang berbentuk piramid seperti ini. Sekali lagi berbentuk piramid. Bukan hanya di Gunung Padang, tapi di Sadahurip juga. Ada juga di tempat-tempat lain. Ada beberapa dikoi juga atau umpan yang sebetulnya itu bukan piramid, tapi itu dibuat untuk sebagai penyesat. Nah dulu kita jauh lagi ke belakang, kita lari-lari ke belakang. Ketika Lemuria ada, bangsa Lemuria lah yang mengajarkan seluruh dunia pengetahuan. 40%. Kemudian bangsa Lemuria menurunkan bangsa Atlantis 10%. Yang bertugas untuk membantu bangsa Lemuria mengajarkan ilmunya ke seluruh dunia. Tetapi kemudian bangsa Atlantis balelo atau alias ingin melepaskan diri, membangkang, dan dia pindah ke suatu benua di tengah lautan Atlantik yang namanya Atlantis. Nah setelah Lemuria pergi dari sini, kembali lagi ke gugusan Orkadar, ke planet Lemurian, akhirnya di kita dikuasai oleh bangsa Atlantis. Jadi wajar kalau orang menganggap di kita itu adalah Atlantis. Karena ketika Lemuria berangkat, suku Atlantis lah yang mengklaim Indonesia sebagai negaranya. Semua peninggalan Lemuria itu dihapuskan, akhirnya menjadi Atlantis. Nah batu-batu di sini ada yang segi 5, ada yang segi 4, tapi tidak ada yang bulat. Tapi entah kalau yang di bawah, yang benar-benar sempurna. Karena batu-batu ini ditujukan, tadinya rapih ini tuh rapi. Mereka tersusun dengan sangat rapi, tapi mungkin karena pengaruh sesuatu atau apa, dan ini sepertinya unsur kesengajaan dirusak oleh zaman-zaman sebelumnya, agar kita tidak punya pengetahuan tentang origom itu. Akhirnya mereka mempelajari origom itu dari suku Maya. Padahal di sini seharusnya itu lebih lengkap, tapi catatannya dihilangkan. Kalau di sana ada beberapa catatan yang masih ada. Nah ini elektromagnetik yang tadi itu tatatap. Itu elektromagnetik, bukan magnetik. Beda. Lain. Nah jadi kalau misalnya kita menggunakan alat-alat yang mungkin bisa dikatakan canggih di sini, insya Allah kita bisa mempelajari jauh lebih baik lagi. Cuma sekarang ini adalah pengenalan awal. Nah kalau misalnya kita sempat nanti di atas, kita akan coba jalan-jalan ya ke masa lalu. Kita akan coba time travel di atas di sana. Nah, salah satu kuncinya konsentrasi. Saya akan coba bawa semuanya. Biarkan kita berjalan. Biarkan otak kita membuat semacam probe. Nanti dia yang akan jadi kamera, yang akan berjalan kemana-mana. Untuk sementara, saya berbagi tidak terlalu banyak. Mungkin nanti akan saya sambung lagi ke sesi selanjutnya di tempat yang berbeda pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun.